Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di YouTube channel Coach Hendra Hilman. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai job clarity and improvement. Bagi Anda yang memiliki bisnis ataupun Anda yang menjalankan perusahaan, pastinya Anda sangat-sangat ingin agar tim Anda mengerti apa yang mereka kerjakan dan mengerti skill apa yang mereka harus lakukan supaya hasil pekerjaan mereka bisa dinilai dengan baik, ya kan? Apakah Anda mau sebagai seorang pemilik bisnis ataupun entrepreneur, Anda ingin agar tim Anda bisa berjalan, bisa bekerja dengan kinerja yang benar, sehingga mereka tidak terlalu terus merepotkan Anda sebagai pemilik bisnisnya? Atau Anda mau terus direpotkan oleh tim? Sedikit-sedikit harus Anda, sedikit-sedikit harus Anda. Capek kan begitu ya? Makanya timnya juga harus mengerti tugas dan juga apa yang harus dikerjakan. Dan skill apa yang paling penting yang harus mereka kuasai. Ini yang paling penting. Memang ngomong sih gampang. Memang coach ya cuma sharing aja mungkin mudah. Tapi bagaimana cara melakukannya? Nah, yang saya ingin bagikan kepada Anda adalah saya bukan hanya tentang sharing ataupun saya cuma bilang aja, tapi ini adalah sesuatu yang praktis dan benar-benar saya terapkan kepada klien-klien saya. Dan ini hal yang sangat-sangat esensial dan penting dan harus dilakukan bagi Anda pemilik bisnis yang ingin agar timnya bisa bekerja dengan maksimal dan Anda sebagai pemilik bisnis bisa lebih tenang, ya, tidak terlalu harus direpotkan oleh tim. Nah, bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu bisa komen di bawah, dan jangan lupa Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Right? Oke, so dalam membangun bisnis tentunya, balik lagi, ya, job clarity itu sangat-sangat penting. Dan ini bukan hanya baik untuk Anda sebagai pemilik bisnis, ini juga sangat baik untuk tim Anda. Ya, dan mereka sangat harusnya bisa memiliki kejelasan bekerja, dan ini sangat penting, ya. Nah, saya kasih contoh buat Anda. Nah, ini kalau Anda lihat gambar ini, ya mungkin gambarnya ini kalau Anda zoom, Anda silakan nanti bisa sambil nonton Anda bisa perbesar layarnya sehingga Anda bisa semakin jelas, ya. Saya membuat sederhana saja buat Anda, ya. Contoh, misalnya begini. Ini adalah posisinya. Posisinya misalnya Anda punya bisnis yang dimana di situ ada kepala gudang, ada anak gudang, ada kepala supir, ada supir. Contohnya seperti itu, ya. Jadi ini saya kasih contoh buat Anda. Ada 4 posisi di dalam struktur bisnis Anda. Ada kepala gudang, ada anak gudang, ada kepala supir, ada supir. Anda bikin seperti ini. Simple, ya. Bikinnya bisa pakai Excel. Sangat-sangat simple, right? So, setelah Anda tahu posisinya, lalu Anda bikin semacam list, ya, skill apa yang harus mereka kuasai, ya. Saya contoh, misalnya kalau di kepala gudang, ya, ini kita saya tulis dulu skillnya. Jadi pertama kita tulis dulu posisi apa yang berhubungan, ya. Misalnya di bagian gudang, ya berarti kepala gudang, anak gudang, ya, driver juga mungkin kepala driver, kepala pengiriman, bagian packing, segala macam semua masuk ke dalam divisi gudang, warehouse misalnya begitu, ya. Contoh. Nah, skill apa yang harus mereka miliki? Anda tuliskan secara berurutan ataupun Anda bisa kategorikan. Contoh, dalam di gudang, ya, tentunya Anda atau tim Anda harus menguasai bagaimana cara melayout atau bagaimana cara membuat layout gudangnya lebih rapi sehingga gampang untuk stok. Karena di gudang itu kalau Anda tidak bisa layoutnya tidak rapi atau berantakan, susah untuk penstok. Nanti barang A di belakang, barang B di belakang, gelap, nggak kecampur-campur, ketumpuk, dan sebagainya. Itu secara layout kurang baik. Maka layout ini sangat penting. Jadi Anda punya gambar layout gudang Anda bisa aturkan ini barang-barang cepat, barang-barang lambat, barang-barang yang mungkin harus keluarnya secara cepat sekali. Ya, itu ada berbagai kategori. Ada barang eceran, ada barang untuk grosir, dan sebagainya. Itu layout gudang. Nah, lalu skill berikutnya adalah menyusun barang. Menyusun barang pun ada caranya, ya. Ada beberapa barang tertentu, yaitu ada susunannya. Jadi misalnya 5 kali 8 atau 8 kali 10, 12 kali 10, macam-macam. Jadi di bawahnya 8, atasnya 10. Jadi itu ada susunannya, ya. Saya waktu membantu klien saya yang di bidang distributor makanan, ada susunannya sangat-sangat rapi. Jadi kenapa? Karena makanan tidak boleh ditumpuk dengan begitu tinggi. Nanti takutnya rusak, ya. Jadi susun barangnya pun ada caranya. Ada sistem FIFO. First in, first out. Jadi barang yang sudah expire lebih lama itu harusnya mungkin bisa ditumpuk lebih bawah. Tapi yang expire lebih cepat ditumpuk di atas. Jadi barang yang baru datang harusnya di bawah.
barang yang sudah lama datang harusnya ditumpuk di atas. Itu namanya first in, first out. Jadi FIFO. Banyak, ada macam-macam ya. Ada FIFO, ada LIFO ya. Itu cara penyusunan barang. Terus siapin barang. Siapin barang artinya kalau Anda misalnya dapat PO dari customer atau customer kasih PO kepada Anda, lalu diketik oleh admin gudang kasih ke orang gudang. Orang gudang harus siapin PO-nya berdasarkan pesanan yang dipesan oleh customer. Berarti harus bisa menyiapkan barang. Ya, lalu mencek barang. Jadi setelah disiapkan dicek. Ini benar nggak satuannya, rasanya, variannya dan sebagainya, dicek. Kadang-kadang itu butuh ketelitian. Ya, kadang-kadang bisa jadi itu kesalahan terjadi. Maka pada saat pengiriman bisa jadi mungkin customer komplain karena tidak sesuai dengan rasa, dengan warna, dengan varian dan sebagainya. Karena mungkin juga pengecekan yang salah dan tidak teliti. Nah, itu pengecekan barang ada sistemnya. Lalu juga mengirim barang. Mengirim barang udah ada rutenya, ada mungkin kubikasinya bagaimana sehingga sesuai dengan aturan semuanya, ada caranya bagaimana cara mengirimkan dengan cepat. Itu semua ada SOP-nya. Nah, ini semua ya adalah skill. Layout barang, ya melayout barang, melayout gudang, menyusun barang, menyiapkan barang, mencek barang, lalu mengirimkan barang, itu semua adalah skill. Nah, skill ini wajib dimiliki oleh kepala gudang. Bukan hanya wajib dimiliki, lihat kalau contengnya 2, berarti kepala gudang bukan hanya bisa mengerjakan, tapi dia bisa memahami pekerjaannya dan bahkan dia bisa kasih contoh sama anak buahnya. Ini loh kalau menyusun barang seperti ini. Ini loh kalau kita lihat gudang layoutnya kita buatnya seperti ini. Ini loh kalau kita menyiapkan barang supaya cepat dan tidak ada salah begini. Dia memahami pekerjaan tersebut, jadi bukan hanya bisa mengerjakan. Maka contengnya 2, nih kepala gudang. Dia mungkin tidak bisa mengirim barang karena mungkin dia bukan driver. Tapi di gudang dia mengerti sekali ya dan memahami sekali semua skill yang ada. Itu contoh. Nah, sebagai anak gudang, mungkin dia skillnya cuma bisa mengerjakan. Bisa tahu cara layout gudang, bisa menyusun barang dengan baik, bisa menyiapkan barang dengan cepat, bisa mencek barang dengan teliti. Nah, itu anak gudang punya skill itu. Ya, itu bisa mengerjakan. Karena mengerjakan dengan memahami bisa jadi beda. Orang yang cuma tahu ngerjain, tapi dia nggak ngerti maksudnya apa, dia cuma kerja aja. Nah, itu beda tuh. Ya kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya pokoknya kamu kerjain deh. Ya kerja sih kerja. Tapi dia ngerti nggak kenapa bisa mengerjakannya seperti itu. Ya karena dia nggak ngerti ngerjain seperti itu, ya udah kadang-kadang mungkin salah. Nah kadang-kadang suka salah, ownernya suka gregetan, turun lagi. Aduh kamu susah gini sih, sama saya bantuin aja. Jadi ownernya turun lagi. Jadi yang harusnya berpikir lebih besar, gara-gara kesalahan kecil di gudang, owner yang harus turun karena gregetan, ya akhirnya waktu terbuang, ya opportunity sales hilang, ya itu gara-gara hal kecil. Karena anak gudang tidak diberikan skill seperti ini. Contoh ya. Lalu, apalagi supir sama ya, berarti sama. Kalau kepala supir harus memahami, oh cara penyusunan barang seperti itu, cara mencek barang seperti ini, juga mengirim barang itu ada rutenya, ada mungkin caranya dan sebagainya, toko mana dulu yang harus dikirim, itu semua ada tata SOP-nya ya, tata caranya, sehingga memudahkan untuk pengiriman barang dengan lebih cepat, lebih praktis, lebih simple, lebih efisien. Nah, itu semua. Jadi itu kepala gudang harus memahami ya. Tapi supir ataupun kepala supir ya tadi ya, kepala driver dan supir atau driver ya dia harus bisa ngerjain ya. Ini kenapa supir ada conteng di sini harus bisa susun barang dan bisa untuk siapin barang dan mencek barang? Iya, karena skill itu harus dimiliki bukan hanya untuk orang gudang, tapi supir pun atau driver pun juga harus bisa. Karena ini sebenarnya skillnya sangat-sangat low skill dan pasti bisa dikerjakan. Jadi kemungkinan besar Anda bisa menghemat jumlah karyawan di dalam perusahaan Anda kalau Anda bisa menyusun ataupun Anda bisa mapping seperti ini skill-skill yang Anda harus berikan kepada tim Anda sehingga mereka juga ngerti harusnya ngapain aja. Nah, jangan-jangan bisa jadi kalau Anda tidak bikin seperti ini salah satu simple system yang saya buat ya untuk menyederhanakan Anda sehingga Anda bisa lebih membuat tim Anda bekerja dengan lebih jelas dan lebih clear apa yang mereka harus kerjakan. Nah, jangan-jangan karena ininya nggak jelas, jadi mereka pun kerjanya nggak jelas. Ya, karena nggak clear semuanya, nggak tertulis. Mungkin ada SOP-nya, ada job desk-nya, tapi tidak seperti ini. Contoh saja. Ya, jadi begini, banyak perusahaan, ya, saya nggak bilang banyak banget, tapi banyak perusahaan yang mereka terpaksa harus taruh posisi berikutnya, tambah posisi ini, tambah posisi itu,
Tapi sebetulnya kalau mereka breakdown list skillnya, sebetulnya posisi tersebut bisa dirangkep dan bisa dikerjakan oleh satu orang. Dan ternyata orang tersebut masih punya load, ya, banyak waktu untuk bisa mengerjakan hal yang lain. Nah, tapi kalau Anda tidak pernah melayout seperti ini, tidak pernah bisa memapping begini, maka Anda pikir pekerjaan itu harus dikerjakan oleh satu orang berbeda. Pekerjaan ini harus dikerjakan orang berbeda. Akhirnya di dalam struktur Anda terlalu banyak orang. Nah, itu tidak profit. Ya, menurut saya itu sangat-sangat tidak profit karena Anda harus membayar fixed cost Anda setiap bulan dengan beberapa orang yang menurut saya kalau Anda layout begini bisa jadi mungkin orang tersebut bisa mengerjakan beberapa skill sehingga bisa rangkep pekerjaan dan bisa dikerjakan di dalam waktu yang sama karena orang tersebut memiliki workload yang tidak terlalu banyak dan punya waktu dan bisa ngerjain itu. Dan ini bukan skill yang susah. Ini sangat-sangat simple. Nah, jadi kesimpulan buat Anda adalah supaya Anda sebagai pemilik bisnis bisa memikirkan yang lain yang lebih besar, ya, mencari potensi bisnis besar, mencari potensi bisnis ataupun mengembangkan bisnis Anda dengan lebih baik lagi. Banyak di video saya sharing mengenai 10x your business or 20x or even 30x your business, ya, berapa kali lipat. Anda nggak usah 10x deh, 5 kali lipat saja Anda sudah senang. Nah, itu kan perlu waktu Anda, perlu pemikiran Anda, perlu konsentrasi Anda. Nah, kalau waktu Anda kebagi sana-sini, semua harus bottleneck-nya di Anda, karena tim Anda tidak jelas pekerjaannya, kan sayang. Waktu berlalu, ya, kesempatan berlalu, nggak balik lagi. Potensinya yang harusnya bisa Anda raih sekarang, Anda hilang itu. Nah, so, pikirkan pekerjaan Anda, pikirkan juga pekerjaan tim Anda. Dan buatlah sistem yang sangat sederhana dan mudah sehingga bisa membuat tim Anda bisa bekerja dengan baik dan mereka juga bekerja jelas dan mereka juga tahu apa yang harus dikejar dan Anda pun sebagai pemilik bisnis pun tahu prioritas Anda. Right? So, kalau Anda masih bingung bisa klik di bawah, ada website saya, ada nomor telepon tim saya, silakan hubungi. Dan good news untuk Anda, saya akan ada webinar ya di tanggal 5 Februari ini, judulnya adalah 10x your business. Mau tahu lengkapnya, Anda cek saja website di bawah. Oke, saya Hendra Hilman, sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.